Shalom Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam acara Hikmat Pagi Spesial Keluarga, Sabtu 1 Oktober 2022. Bersama dengan saya, Betty Octavia Andriani dengan keluarga dari Bapak dan Ibu Yohanes Santoso. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Yohanes dan ini adalah istri saya, Lana Virgilia. Mari pada pagi hari ini kita awali Hikmat Pagi dengan menyanyikan sebuah lagu, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Hidupku perlukan, Kau datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, janji-Mu benar di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita mengawali Hikmat Pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kami boleh beristirahat semalam. Kami mengucap syukur kepadamu ketika Tuhan memberikan sinar matahari pagi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk lembar kosong, sebuah hari baru yang kami boleh isi pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon petunjuk-Mu Tuhan untuk apa yang boleh kami lakukan hari ini. Jadi kami mohon Tuhan yang mau membantu kami, menyertai kami di dalam aktivitas kami pada pagi hari ini sampai malam nanti. Dan terlebih kami akan membaca, merenungkan sebagian firman-Mu, kiranya Tuhan yang mau berkata-kata atas kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul Hikmat Pagi pada hari ini adalah tanggap. Bacaan diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13-17. Pada hari ini saya akan bacakan bagi kita ayat ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggap adalah sebuah karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang dapat melakukan atau bertindak secara benar di waktu yang tepat sehingga dampak yang dihasilkan menjadi maksimal. Kadangkala orang yang tanggap terhadap situasi dapat mengorbankan dirinya demi suatu tujuan yang lebih mulia. Ketika kapal Birkenhead sedang tenggelam, Letnan Russell yang berusia 17 tahun diperintahkan untuk memimpin sebuah sekoci yang memuat perempuan dan anak-anak. Setelah kapal tenggelam, seorang tersangkut di pinggir sekoci itu. Tiba-tiba seorang perempuan memekik seraya memohon, "Itu suamiku, oh tolong selamatkanlah dia." Sekoci itu sudah terlalu penuh sehingga tidak dapat menampung seorang lagi. Bila dipaksakan, tentu sekoci itu akan tenggelam. Russell, seorang letnan muda, cepat tanggap akan situasi, segera berdiri dan langsung lompat ke dalam air. Ia segera menolong sang pelaut demi si istri, sementara ia membiarkan dirinya dihajar terus oleh hiu-hiu ganas. Ia berusaha menolong sang pelaut dan memberikan tempat baginya di sekoci itu.
Semua penumpang yang ada di sekoci menangisi Russell yang masih muda dan belum berkeluarga seraya mendoakan, "Semoga Tuhan memberkatimu, Tuan." Doa terus diucapkan oleh setiap penumpang dalam sekoci selagi mereka masih bisa melihat Russell, hingga akhirnya Russell tenggelam dan lenyap dari pandangan mereka. Dalam kisah ini, Letnan Russell adalah seorang muda yang sangat tanggap akan situasi yang dihadapi. Tindakannya yang berani dan kerelaannya untuk berkorban dilandasi atas tanggung jawabnya sebagai seorang letnan dan panggilannya untuk memberikan keselamatan pada setiap penumpang. Entah apa yang dalam pikirannya maupun perasaan apa yang berkecamuk dalam diri para penumpang, yang jelas ia seorang pahlawan. Kisah ini mengingatkan saya pada pengorbanan Yesus Kristus. Seakan-akan Yesus sedang memandang ke dalam dunia dan mendengar jiwa-jiwa yang menjerit memohon pertolongan. Hanya Dialah satu-satunya yang mampu memberikan pertolongan. Dia harus rela mengorbankan dirinya, menderita, dan mengalami kematian. Yesus dapat saja menolak. Ia bergumul di taman Getsemani dan berkata, "Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmulah yang jadi." Sebagai manusia, Yesus jelas merasakan beratnya beban yang harus dipikul. Dalam rangka ketaatannya pada misi Allah, ia merelakan kehendak Bapa terjadi. Tindakan Yesus yang menunjukkan bahwa ia tanggap akan situasi yang mendesak. Penulis Yakobus mengingatkan kepada para jemaat akan fungsi kita sebagai orang percaya. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Setiap orang percaya harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi, dan ia harus mengerti kapan ia harus bertindak untuk mendatangkan kebaikan. Tiap-tiap hari Tuhan menyodorkan kepada kita situasi-situasi yang harus kita tanggapi dengan baik dan benar. Karena itu setiap hari kita perlu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan hari ini sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan? Kita perlu melatih diri untuk menyelaraskan rencana hidup kita dengan rencana Tuhan. Marilah kita bangun setiap anggota keluarga kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang cepat tanggap dengan keadaan sekitar kita. Kita dapat menjadi saksi kemuliaan Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman yang disampaikan pada pagi hari ini bisa mengingatkan kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih cepat tanggap akan keadaan di sekitar kita, dan melalui apa yang kita boleh lakukan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita mengakhiri hikmat pagi pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, supaya kami boleh menjadi lilin terang-Mu di manapun Tuhan menempatkan kami, dan kami boleh menjadi pribadi yang lebih cepat tanggap, merespon keadaan di sekitar kami, dan biarlah kami boleh memuliakan nama-Mu melalui setiap apa yang boleh kami lakukan bagi lingkungan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mengawali hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati dari pagi hingga malam nanti, kami yang bekerja, kami yang bersekolah, kami yang beraktivitas, kiranya Tuhan mau menyertai kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang mau berkarya melalui kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian hikmat pagi spesial keluarga pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.